Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang tidak bisa menikmati pagi harinya, terbaring di rumah sakit. Mereka yang punya sakit, punya masalah, dan mereka tidak bisa melihat keindahan dunia ini. Kalau hari ini kami bisa menikmati semuanya, itu hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan segala apa yang kami punya hari ini, yang kami rasakan hari ini, apakah itu masalah, beban hidup, ataukah hal-hal lain, mimpi, kerinduan, cita-cita, kami tahu kami di tangan yang tepat. Kami tahu kami punya Tuhan yang bisa dipercaya. Kami tahu kami tidak salah memilih Tuhan di dalam hidup kami. Hanya masalah proses, hanya masalah kesabaran, hanya masalah ketekunan, dan itu bagian kami akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan segala dosa, keterbatasannya. Jangan biarkan dosa, kelemahan hamba-Mu ini menghambat berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu pagi hari ini. Tuhan urapi setiap kami, biarkan kami punya telinga Maria yang duduk diam di kaki Yesus, mendengar isi hati Tuhan dan belajar pengertian firman Tuhan yang menjadi milik kami selamanya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tidak perlu siapkan saya ini sini, tidak apa-apa. Ya, setiap kali khotbah harusnya mesti pakai mikrofon ya. Berarti selama ini nggak pakai mikrofon ya. Nah, jangan, harus siapin karena alatnya ada. Kecuali alatnya nggak ada, ya nggak perlu. Alatnya ada ya dipersiapkan. Shalom semuanya. Shalom. Cantik-cantik ganteng-ganteng. Ya, hari ini aku mau bahas tentang 4 tujuan Tuhan memberi kita masalah. Sebenarnya di balik semuanya Tuhan itu mau menolong kita. Tuhan itu punya 3 cara untuk menolong kita. Yang pertama itu dengan memberi ikan. Ada yang pernah ngerasain ikan bakar, ikan goreng, ikan ditim. Pernah makan ikan tim? Pernah. Ada yang dimasak, pesmol dan sebagainya, supaya kalian tahu rasanya ikan. Tapi nggak selalu Tuhan kasih ikan. Kalau kasih ikan yang sudah masak siap dinikmati, itu seperti kalian sudah menikmati matahari, udara, siap dinikmati. Tapi ada cara kedua Tuhan menolong kita, itu dengan memberi kita alat pancingnya. Artinya ikannya belum ada, kalian harus menggunakan alat pancing itu untuk bisa mendapatkan ikan. Dengan menerima alat pancing itu, kalian belajar banyak hal. 1, belajar cara pakainya alat pancing itu. 2, belajar memahami karakter ikan. Karena tiap ikan punya karakter berbeda-beda. Ada yang sukanya di air yang hangat, air dingin, di kedalaman, di permukaan air, ada yang sangat dalam. Kalian jadi belajar karakter ikan. Kalian jadi belajar musim kehidupan, arah angin, matahari, dan kalian belajar teknik menangkap ikan. Mau nggak mau harus belajar. Kalau nggak bisa dapat ikan. Tapi akhirnya kalian bisa punya kemampuan, punya skill, dan akhirnya kalian bisa hidup mandiri, tidak tergantung orang tua kalian, tidak tergantung siapapun di dunia ini, hanya tergantung pada Tuhan yang memberikan matahari, angin, dan udara. Tapi ternyata ada cara ketiga Tuhan menolong kalian, dan ini yang paling gak enak, yaitu dengan memberikan masalah. Nah, hari ini saya ajak kalian untuk mengerti apa sih sebenarnya tujuan Tuhan kasih kita masalah. Saya akan bagikan secara cepat. Ada 4 tujuan Tuhan
memilih menolong kita dengan memberi masalah. Kadangkala Tuhan memilih memberikan ikan. Kadangkala Tuhan memilih memberikan alat pancing. Tapi kadangkala Tuhan memilih memberikan masalah. Dan ketika masalah itu datang, pertama cari tahu dulu, ini masalah karena saya yang buat sendiri atau bukan. Kalau ternyata bukan kalian yang buat sendiri, aku nggak sengaja, sekalian nggak berdosa, nggak sengaja gitu ya, berarti ada sesuatu. Mungkin Tuhan yang memilih memberi kalian masalah. Nah, itu yang harus kalian pahami pagi hari ini. Ada 4 yang akan kita pelajari sama-sama. Suatu hari ada 2 remaja yang bertengkar. Ya, tolong saya. Ribut berantem gitu. Ada satu ibu-ibu yang ngeliatin. Beberapa menit mereka bertengkar, ada satu bapak-bapak yang datang. Tiba-tiba dia tampar yang kaos biru. Bang! Tarik. Ibu ini heran. Lalu dia datangin bapak itu. Pak, permisi, saya boleh tanya, ada apa bu? Kenapa bapak menampar yang kaos biru? Kenapa bapak tidak menampar yang kaos kuning? Oh bu, saya menampar yang kaos biru karena yang kaos biru adalah anak saya. Karena dia anak saya, dia tanggung jawab saya. Yang kuning punya orang tuanya dia sendiri. Saya tidak berhak menampar dia. Ini tujuan pertama Tuhan kasih kalian masalah. Tiba-tiba sudah seperti ketampar. Kenapa? Kita baca sama-sama Mazmur 119 ayat 71, Ibrani 12 ayat 6. Kita baca dulu sama-sama Ibrani 12 ayat 6. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Disesah itu dalam bahasa aslinya seperti kalian cuci baju masih basah, kemudian diperas, kemudian bang, itu disesah. Ya enak, sakit. Tetapi itu yang dilakukan Tuhan kalau Tuhan memperlakukan kalian sebagai anak kandung. Kalau Tuhan lihat kalian bandel, dibiarin aja. Kalian berbuat dosa, tidak ada yang menemukan, tidak ada yang nangkep basah, tidak ada yang tahu. Kalian merasa bahagia, beruntung ya aku Tuhan baik. Bukan, kalian gak dianggap sebagai anak sama Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba ada yang tahu, ada yang menegur, ada yang marah-marah sama kalian, oh kalian sedang diperlakukan Tuhan sebagai anak kandung. Itu masalah yang baik. Jadi evaluasinya apa? Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar, kata Lamek, belajar dengan berlatih. Ketetapan Tuhan. Gak bisa belajar cuma teori. Kalian di kelas terima teori, tetapi harus praktek. Dan itu dengan menghadapi masalah. Dan ingatlah, evaluasinya berarti bagaimana untuk hal yang pertama ini. Apakah ada hukum-hukum yang kalian belum paham? Hukum Tuhan itu banyak sekali. Ada hukum ekonomi. Aku kenapa ya jadi anak kok miskin terus, punya uang habis terus. Teman-temanku kok bisa beli baju baru, kok bisa beli sepatu baru, bisa beli handphone baru. Kok aku gak pernah bisa ya, padahal uang sakunya sama. Berarti ada hukum ekonomi yang belum dipahami. Mungkin gak pernah kasih persepuluhan, padahal Tuhan janji kalau kasih persepuluhan, tingkap langit dibukakan, diberkati. Ujilah aku, kata Tuhan. Kalau kamu kasih persepuluhan, pintu berkat akan dibuka. 10 itu bukan punyamu, itu punya Tuhan. Mungkin ada hukum-hukum lain. Kenapa ya aku pacaran kok putus terus? Kenapa aku sampai umur segini jomblo terus? Gak ada yang ngelirik, gak ada yang nanyain, gak ada yang ngajak keluar. Ada pasti permasalahan dalam caramu berkomunikasi mungkin, caramu berpenampilan mungkin, caramu berpakaian mungkin. Ubah, belajar. Iya, belajar. Semir rambut boleh, gak ada masalah. Kalau saya bisa bikin kalian cantik, tambah cantik silakan.
Ini jangan maksa ya, tiba-tiba rambutnya ungu gitu, wah, kulitnya hitam, rambutnya ungu. Kalau pakai ungu, jaketnya aja yang ungu. Indra kemarin pakai jaket ungu bagus banget ya, mana itu ya? Iya, itu saya keren ini jaketnya, ini keren nih ungunya gitu. Saya sampai kepengen beli gitu. Tapi saya bohong. Buat nyenengin dia aja. Ada hukum-hukum yang harus kalian pelajari. Dan ketika kalian punya masalah, coba Tuhan, mungkin aku sedang dihajar sebagai anak kandung. Nah, aku harus tahu Tuhan, hukum apa yang aku ternyata belum paham yang membuat aku dihajar oleh Tuhan dengan masalah ini. Dan itu akan membuat kalian satu langkah lagi menjadi lebih dewasa, satu langkah lagi menjadi lebih pintar, satu langkah lagi menjadi lebih kuat. Dan itu yang namanya bertumbuh. Itu namanya bertumbuh. Suatu hari ada satu bapak yang capek sekali menghadapi hidupnya. Dia bawa beban, masalah, sampai tujuannya taruh. Dia angkat lagi beban berikutnya, taruh lagi. Dia ambil beban lagi, bertahun-tahun dia lakukan. Sampai suatu hari Tuhan, masalah kok gak ada habisnya. Ada lagi, capek Tuhan, aku capek. Gak ada yang ngertiin aku. Orang yang selama ini kupikir sahabat ternyata berubah juga. Orang yang kupikir sebagai guru bagiku, contoh, ternyata bikin dosa yang memalukan. Aku jadi gak punya teladan lagi. Orang itu selama ini kuhormati, ternyata diam-diam punya dosa yang memalukan sekali. Aku jadi gak punya figur lagi. Aku gak punya punggung yang harus kukejar. Capek Tuhan, capek. Akhirnya dia bilang, aku mau mati aja. Sudah Tuhan, aku capek, sudah bertahun-tahun, aku mau mati aja. Ya Tuhan, mau mati. Waktu dia bilang, Tuhan aku mau mati, tiba-tiba ada makhluk. Pak, ada yang bisa saya bantu. Langsung dia, gara-gara minta mati, malaikat pencabut nyawa. Pak, ada yang bisa saya bantu? Ada, apa? Tolong bebannya diangkat lagi ke pundak saya. Saya mau melanjutkan perjalanan. Ternyata dia masih takut. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa ada orang yang minta mati? Karena dia belum mengerti jalannya Tuhan. Hatinya masih kotor. Kita baca Amsal 20 ayat 24, lalu ayat 30 ya. 1, 2, 3. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Dia matanya masih buta, kotor, dia tidak bisa lihat jalan Tuhan. Karena itu dia bisa berkata, aku mau mati saja. Karena dia tidak bisa melihat jalan yang dia tempuh, beban yang dia tanggung itu sebenarnya baik buat dia. Saya melihat ada banyak anak muda yang salah. Seharusnya begini nih, kalian bisa lihat ilustrasi yang ini. Sebenarnya Tuhan tuh punya desain buat kamu satu persatu. Satu orang tuh punya desainnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama. Tuhan sudah punya atur itu, punya rencana yang spesifik. Bahkan Tuhan bilang, aku sudah mengenal engkau di dalam kandungan ibu. Bahkan Tuhan sudah kenal roh kita sebelum diutus ke bumi. Tuhan sudah punya desain yang spesifik. Tapi banyak yang salah paham. Minimal ada 3 hal. Tidak selalu kalian dapat 3-3-nya. Ada yang dipilih Tuhan jadi anak-anak yang populer, dijadikan bintang yang wah, followersnya banyak. Mungkin Instagramnya followersnya sudah jutaan, ratusan ribu, ribuan. Tapi mungkin orang lain gak dipilih Tuhan untuk jadi bintang yang
followersnya banyak, tapi bintang yang lain. Tuhan mungkin mau kalian jadi orang kaya raya. Orang kaya raya yang murni pengusaha biasanya nggak terlalu populer. Yang hidupnya kerja dia nggak bingung dengan foto Instagram, dia nggak bingung, pokoknya uang, kaya. Ada yang berhasil dalam profesi, jadi guru yang luar biasa, jadi pendeta yang luar biasa, jadi dokter yang luar biasa, jadi ahli masak, jadi ahli menjahit, jadi ahli apapun, make up, artis, jadi ahli penyanyi, jadi pemain musik yang brilian, punya desainnya. Tapi banyak anak muda yang tidak bisa melihat ini. Sebenarnya Tuhan tuh mau atur, nih, bayangkan nih kalian nih. Tuhan mau atur, 10 tahun pertama, aku mau kamu jadi ahli dulu ya. Jangan mikir uang dulu, jangan mikir populer dulu, jadi ahli dulu deh 10 tahun pertama. Maunya Tuhan kamu dibelokkan ke sini 10 tahun pertama, direndam dalam penderitaan, diproses benar-benar. Tapi dalam perjalanan, kalian lihat di kiri, loh dapat uangnya gampang. Kalian nggak jadi belok kanan, belok kiri kejar uang, kotor. Akhirnya desain Tuhan terganggu. Akhirnya Tuhan paksa, aku nggak mau kamu di sini, paksa ke sana. Dah sakit Tuhan, sakit. Coba bersyukur. Kok aku ditempatkan di sini? Karena kotor. Di sini nggak ngerti kalau memang Tuhan mau pakai dia di sini dulu. Akhirnya minta mati. Bebanku berat di sini Tuhan, bebanku berat. Padahal seharusnya bersyukur ada di sini. Yang lain mungkin jalannya beda. Kamu jadi orang kaya dulu deh. Oh ya Tuhan, iya. Tapi aku kepengen jadi musik buat Tuhan. Aku nanti. Tiba-tiba mau belajar gitar nggak bisa, belajar apa nggak jadi. Belajar jualan lah kok laris. Belajar apa jadi uang. Tapi dia nggak sadar. Padahal jalan Tuhan itu maunya 10 tahun pertama kamu jadi orang kaya. Tapi dia, Tuhan berat, aku maunya ke sana. Akhirnya dia sudah dipercaya Tuhan uang yang gampang itu dia nggak mau. Dia pilihnya ke sini atau pilihnya ke sini, pengennya populer, foto-foto yang keren, cari followers, nggak mau ke sana. Nggak bisa lihat pikirannya kotor. Coba lihat, ikuti jalan Tuhan. Ada yang sama Tuhan dari awal dijadikan orang yang populer sekali. Nggak tahu ya, dari cara senyumnya aja orang suka gitu. Dia foto sederhana saja yang likes banyak, tiba-tiba followersnya banyak aja gitu. Yang lain temennya setengah mati berusaha, nggak dapat follower tambahan. Dia sekali posting aja nambah 5, nambah 10, nambah. Cara Tuhan, nggak usah iri, beda-beda setiap orang desainnya. Kalau berhasil ikut cara Tuhan, 10 tahun di sana, 10 tahun di sana, 10 tahun di sana. Wah, luar biasa hidup, luar biasa. Jadi evaluasinya, apakah jalan yang kalian sedang tempuh sepertinya tertutup? Apakah kalian mengalami jalan mau mendaki sebuah karir, sebuah kerinduan, cita-cita, sepertinya kemudian terpeleset dan kalian tergelincir, jatuh? Mungkin Tuhan yang sengaja bikin kalian terpeleset. Mungkin Tuhan yang sengaja bikin kalian jatuh. Itu luka. Pernah jatuh dari ketinggian? Pernah terguling-guling? Lecet bukan? Sakit bukan? Gak enak? Itu mungkin sedang dialami dalam jiwa. Mungkin Tuhan memang sengaja bikin kalian terpeleset. Suatu hari ada seorang bapak yang naik kapal, dia kaya raya, lalu berhasil, ya dari kaya rayanya itu dia akhirnya beli kapal yang bukan besar sekali, tapi kapal untuk pancing ikan. Pernah tahu kapal untuk pancing ikan dengan alat-alat yang mewah. Tapi terjadi sesuatu badai besar. Kapalnya dan dia terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Kapalnya hancur, pecah berantakan.
Dengan sisa-sisa puing-puing dari kapal itu dia bangun gubuk, bangun tempat tinggal supaya tidak kena panas, tidak kena hujan. Lalu dia bingung, bagaimana caranya saya keluar dari pulau ini? Dia coba bakar kayu untuk kasih tanda ke orang yang kapal atau pesawat atau kapal yang lewat, dikasih tanda dengan api unggun. Gak ada yang datang. Dia coba pakai cermin, kasih pantulan matahari untuk kasih silo-silo kalau ada pesawat yang lewat. Gak ada yang datang. Tanpa terasa dia sudah di sana setahun. Rambut sudah panjang semua, muka sudah hancur, kena matahari, kena dingin, tubuh kurus. Ya. Tapi dia mulai belajar menangkap ikan, dia sudah mulai bisa bertahan hidup di sana. Dia berlindung di bekas puing kapalnya itu, berteduh di sana, tidur di sana, dan mulai belajar bertahan hidup di sana. Suatu hari dia sedang cari ikan. Tiba-tiba dia lihat api berkobar sangat besar. Dia kaget, dia lari, dia cepat-cepat datang. Ternyata gubuk yang dia tinggali itu terbakar habis. Tuhan, ini gimana ini? Habis. Saya mau tidur di mana malam ini? Ini mau musim hujan lagi. Kalau hujan datang, wah, saya mau berlindung di mana? Habis semuanya. Dia nangis, aduh, gimana ini? Stres berat. Dia sampai termangu, diam, gak bisa bicara, diam seperti orang gila ya. Tanpa terasa baru 1 jam. Dia gak terasa sudah 6 jam dia diam bengong. Tiba-tiba ada kapal datang. Bunyi klakson. Oh, kapal ada klaksonnya? Ada. Kalian biasa naik pesawat sih, naik helikopter sih, nggak biasa naik kapal. Kalau becak nggak ada. Kaget. Kok ada orang? Dia nggak sadar itu orang turun dari kapal. Tiba-tiba ada beberapa orang di sebelahnya dia kan. Pak, Bapak nggak apa-apa, sehat. Oh, sehat. Pak, kami melihat tanda yang Bapak kirim. Tanda apa? Bapak kan mengirim tanda api kan? Kami bisa lihat Pak dari kejauhan. Oh, baru dia sadar. Gubuk yang terbakar itu siapa yang bakar? Tuhan yang bakar. Sepertinya hartanya habis. Sepertinya rumahnya habis, tempat dia berlindung, tempat dia tidur habis. Tapi kalau gubuk itu tidak pernah terbakar, tidak akan pernah ada yang bisa menyelamatkan dia. Diperlukan api yang sangat besar untuk bisa terlihat dari jarak yang sangat jauh, dan untuk membutuhkan api yang sangat besar itu harus membakar gubuk. Kalau cuma bakar kecil-kecil api unggun, jarak 10 meter sudah gak kelihatan. Banyak sekali yang mengalami hal ini. Tuhan kasih masalah buat kita, tujuannya ketiga adalah untuk menyelamatkan. Kejadian 50 ayat 20. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang bisa. Tuhan itu bisa mereka-rekakan sesuatu yang jahat loh, bukan hal yang baik saja. Tuhan bisa mengirim berkat masuk ke dalam rumah kita, Tuhan juga bisa mengeluarkan berkat dari rumah kita. Tapi ketika gubukmu terbakar, ketika rumahmu terbakar, ketika hidupmu rasanya terbakar, ketika kamu seperti rasanya, Tuhan kok bisa ya? Saya sudah pacaran sama dia sudah bertahun-tahun, kok bisa putus ya? Mungkin Tuhan mau menyelamatkanmu. Ternyata hubungan dengan dia tidak sehat. Hubungan dia dengan dia penuh racun, penuh masalah, penuh dosa. Tuhan gak suka kamu sama dia, Tuhan putuskan kalian. Tuhan mau
menyelamatkanmu. Mungkin Tuhan, aku kehilangan. Kenapa ya Tuhan? Saya nggak tahu Tuhan penyebabnya apa. Mungkin karena memang Tuhan mau menyelamatkanmu. Karena kalau dibiarkan, kalian akan semakin turun, semakin rusak. Masalah kadang-kala diizinkan Tuhan, kadang-kala sengaja Tuhan yang buat untuk menyelamatkan kalian supaya kalian tidak semakin parah ke depannya. Yang terakhir yang keempat, untuk membuka topeng, mengungkap karakter yang salah dan menyempurnakan. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Loh kok bisa ya Tuhan? Kena pencobaan kok dianggap sebagai satu kebahagiaan? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Masalah itu bisa membuka topengmu. Saya ingat lagu, tapi buka dulu topengmu, wajahmu, tapi buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, tapi buka dulu maskermu, biar ku lihat senyummu. Tapi buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu. Bagaimana pakai topeng? Pura-pura alim, pura-pura suci. Jangan ngomong bencana. Jangan itu porno, nggak boleh. Masuk kamar mandi. Diam-diam download film porno deh. Banyak yang suka pakai topeng. Saya juga melakukannya kok dulu. Yang sudah pernah ikut kuliah saya pasti tahu saya suka buka-bukaan ya di kelas ya. Saya ngaku saya ini bejatnya kayak apa, nakalnya kayak apa. Saya juga playboy kok dulu. Ya gimana, banyak yang mau. Kenapa? Saya sudah punya loh, nggak apa-apa ya, oke. Saya jujur kok, saya sudah punya loh. Pacar saya orang sana. Oh nggak apa-apa. Oh mau ya, mau ya sudah. Bukan untuk dibanggakan, tapi saya harus menelanjangi diri saya supaya saya tahu, kalian tahu, ketika saya menelanjangi diri saya yang dipermalukan setan. Kalau saya menutupi, setan senang dengan dosa yang ditutupi. Kalau saya buka, saya mungkin malu sedikit, tapi yang lebih dipermalukan setan dan Tuhan yang dipermuliakan. Kalian mau mempermalukan setan dan mempermuliakan Tuhan? Gak usah. Tapi pilih-pilih ya, yang sangat privasi gak usah diceritain. Hati-hati buka rahasia, hati-hati. Oh saya sudah pernah gini loh, tahu jangan. Hati-hati. Beberapa mahasiswi WA saya dan saya tidak akan pernah cerita ke orang lain. Itu rahasia kita. Masalah itu membuka topeng kalian. Dengan masalah jadi tahu warna asli kalian. Saya pernah nonton film judulnya Money Heist. Ini film seri, sudah season kelima. Ini sekelompok perampok yang mencuri emas di bank emasnya negara Spanyol. Ada satu orang jenius yang menyebut dirinya profesor. Dia kumpulkan ahli komputer, ahli ini untuk merampok emas terbesar sepanjang sejarah dengan skema pencurian perampokan yang jenius. Saya suka sekali nonton film ini. Ada satu cerita di dalam film ini, bukan tentang perampokan itu, tentang pencurian itu. Ada satu anak buahnya si profesor ini. Dia seorang bapak yang juga sangat pintar. Bapak ini punya anak.
ahli komputer, hacker. Nah, bapak ini mau merayu anaknya untuk jadi pencuri juga. Dia temuin anaknya, dia bilang, kamu kan jago komputer, jago hacking. Ayo gabung sama papa, kita mau curi emas. Hah? Aku ini jadi programmer, jadi hacker, nggak mau. Aku programmer, dibayar sudah sangat mahal oleh perusahaanku. Aku nggak perlu jadi pencuri nggak enak. Kemana-mana takut ketahuan polisi, kemana-mana takut dikenali. Hidupnya tidak ada damai sejahtera, hidupnya tidak ada rasa aman, hidupnya tidak ada sukacita. Wah, kemana-mana rasa aku tidak mau menjadi perampok. Aku sudah nyaman ya hidup sebagai programmer. Bapak ini bilang, kamu nggak pernah tahu rasanya jadi pencuri. Hidup kita tuh bebas, melawan peraturan. Enak sekali kita bikin aturan kita sendiri. Nggak mau Pak, nggak mau. Coba sekali aja coba. Papa sudah siapkan tim, kamu nggak akan curi sendirian. Papa ikut. Nanti kita akan curi sama-sama emas itu. Dan papa janji, papa jamin aman, pasti berhasil mencuri emasnya, pasti berhasil, tidak akan rakam. Dia mulai mikir. Berapa yang kita curi? 12 kg emas. Pasti berhasil, pasti. Itu bikin kamu gak perlu kerja seumur hidup lagi dari gajimu programmer. Sudah selesai, sekali mencuri selesai. Kamu punya uang untuk seumur hidup. Aman ya, pasti ya. Iya, dia pikir, dia resah. Ya sudah, ayo dicoba. Akhirnya di hari yang ditentukan, dia bersama tim dari papahnya masuk ke tempat penyimpanan emas itu. Mereka pakai, ada yang pura-pura jadi artis main piano, orang-orang melihat dia main piano, kemudian dengan berbagai trik, akhirnya mereka berhasil masuk ke ruang penyimpanan itu emas. Lalu dia keluarkan laptopnya, dicolokkan ke alat, dia mulai buka itu berangkas-berangkas digital. Akhirnya papanya sibuk konek sana konek sini, awas penjaganya mau datang, awas, wah tegang gitu ya, tegang. Akhirnya berhasil dia buka itu emas dalam bentuk piala-piala, artefak-artefak kuno 12 kilo. Dia berhasil dapat, diambil sama papahnya. Penjaganya sudah mau datang, cepat keluar. Ya, begitu mereka berhasil keluar, penjaganya juga datang. Mereka ngumpet di kamar mandi. Anaknya langsung senang. Wah, berhasil! Wah, 12 kg emas, berhasil! Wah, papanya, apa aku bilang? Papa bilang kan, jamin 100% pasti berhasil. Wah, ya Pak. Wah. Mereka ini di kamar mandi di lantai 2. Di lantai bawah itu, di balik jendela itu sungai. Ada jendela di kamar mandi. Papanya angkat itu koper isi emas di jendela, dibuang ke sungai. Anaknya bangga. Hah? Dibuang? Pak, gila ya papa ya. Emas 12 kilo loh Pak. Nilainya 15 juta euro.